tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Saudara, mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan dua berita utama. Jemaah Haji Kloter 11 UPG Makassar hari ini melaksanakan tawaf ifadah. Sedangkan untuk Kloter 13 masih menunggu jadwal untuk tawaf ifadah dan Kloter 15 persiapan untuk menuju ke Madinah. Survei Kesehatan Indonesia mencatat angka prevalensi stunting di Kota Ternate mengalami peningkatan signifikan 21,5%. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Maba di Halmahera Timur 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Kamis 20 Juni 2024. Bersama saya, Roni. Kita ke berita pertama. Saudara, jemaah haji Kloter 11 UPG Makassar hari ini melaksanakan tawaf ifadah. Sedangkan untuk Kloter 11 masih menunggu jadwal untuk tawaf ifadah dan Kloter 15 persiapan untuk menuju ke Madinah. Selengkapnya dilaporkan reporter Nanang Adrani berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jemaah Haji Provinsi Maluku Utara yang tergabung dalam Kloter 11, 13, dan 15 UPG Makassar saat ini telah berada kembali di Mekah setelah melaksanakan tawaf dan melontar di Armusna. Para jemaah haji untuk Kloter 11 dan 13 mulai melaksanakan tawaf ifadah. Kepada RRI, penjabat gubernur selaku Amirul Hajj Maluku Utara, Haji Samsudin Akadir yang tergabung dalam Kloter 15 UPG Makassar melalui saluran telepon seluler langsung dari Mekah menjelaskan kondisi para jemaah saat ini rata-rata mengalami kelelahan setelah dari Armusna, namun dapat ditangani oleh tim kesehatan Kloter. Namun yang sakit dapat ditangani oleh tim kesehatan Kloter. Setelah dari Armusna, ada 2 jemaah haji Kloter 13 yang harus dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, dan sampai saat ini ada 5 jemaah haji dari Kloter 13 yang sementara dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, 2 setelah Armusna, dan sebelumnya 3 sebelum Armusna sudah dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Rata-rata jemaah mengalami kelelahan, tapi bisa dihandle oleh tim kesehatan kita yang ada di masing-masing hotel atau di masing-masing kloter. Sehingga dari sekian yang dilakukan upaya-upaya mengantisipasi kelelahan, kemudian batuk dan sebagainya, itu ada 2 yang kemudian kita rujuk ke rumah sakit. Sehingga dengan total yang 1 yang di Rumah Sakit Indonesia itu, kemudian ditambah dengan ada 2 yang dirujuk ke Rumah Sakit An-Nur, jadi berarti 3 yang dirawat. Tapi di waktu di Mina itu juga ada 2 juga yang dirawat di Rumah Sakit di Mina dan sekarang sudah digeser ke Mekah. Jadi total yang sementara menjalani perawatan itu ada 5 orang. Menurut Haji Samsudin Akadir, untuk Kloter 11 dan 13 karena awal di Madinah maka akan berakhir di Mekah. Sedangkan untuk Kloter 15 karena awal di Mekah maka pada tanggal 26 Juni 2024 akan menuju ke Madinah. Jadi yang nanti awal Madinah itu kan nanti dia kan berakhir ibadahnya di Mekah sini. Berarti sampai selesai karena dia sudah dari Madinah. Sedangkan yang awal Mekah itu rencananya tanggal 26 bergeser ke Madinah melaksanakan ibadah di Madinah. Dengan begitu kami melihat situasinya yang Kloter 11 dan 13 itu kan utuh Maluku Utara. Jadi tinggal separuh saja yang akan ke Madinah. Sementara itu untuk Kloter 11 UPG Makassar, menurut Ketua Kloter Haji Saiful Jafar Arfa, hari ini sudah melaksanakan tawaf ifadah yang dijadwalkan sesudah sholat subuh. Namun karena kondisi jalan di Mekah yang sangat padat sehingga kendaraan terlambat ke hotel dan baru pukul 07.30 waktu Arab Saudi menuju ke Masjidil Haram. Jemaah Kloter 11 saat ini sedang melaksanakan tawaf ifadah pada hari ini. Jadi diprogramkan setelah sholat subuh tadi, cuma karena persoalan lalu lintas jalan yang begitu padat, kendaraan yang melayani jemaah haji juga datang terlambat hotel, sehingga kami baru saja
tiba di Masjidil Haram, kita masuk di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Untuk kloter 13 UPG Makassar, informasi yang diterima sementara masih menunggu jadwal untuk pelaksanaan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Nanang Adrani melaporkan. Berita lainnya, Survei Kesehatan Indonesia mencatat angka prevalensi stunting di Kota Ternate mengalami peningkatan signifikan 21,5%. Satgas Stunting Ternate minta komitmen bersama untuk percepatan penurunan stunting. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togobo. Meningkatnya angka stunting di Kota Ternate sehingga diharapkan komitmen semua pihak dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hal tersebut diungkapkan Ketua Satgas Stunting Kota Ternate, Samad Senin, saat dikonfirmasi RRI. Dirinya mengakui angka prevalensi kasus stunting mengalami peningkatan, di mana sebelumnya di angka 17,0%, kini naik di angka 21,5%. Hal ini sesuai hasil survei tahun 2023 dan rilis hasil 2024 dari Survei Kesehatan Indonesia. Namun, data tersebut masih menjadi perdebatan saat ini. Saat ini stunting di Kota Ternate yang sebelumnya adalah 17,5%, tetapi karena saat ini sudah survei lagi dengan Survei Kesehatan Indonesia, maka stunting di Kota Ternate ini malah naik jadi 21,5%. Tetapi kan data ini sampai saat ini lagi masih perdebatan. Samad menambahkan, saat ini pemerintah daerah mulai membentuk daerah lokus seperti di Pulau Ternate, Ternate Barat, dan Batang 2, sehingga diharapkan adanya komitmen baik perangkat daerah, mitra kerja, serta swasta berkolaborasi guna menekan angka stunting di Ternate. Saat ini yang kita lakukan adalah pertama, ada daerah-daerah lokus yang kita bentuk dengan wali kota, yaitu di Pulau Ternate, kemudian Ternate Barat, kemudian di Batang 2 dengan 6 desa kelurahan desa lokus. Yang ini kita melakukan intervensi baik itu spesifik maupun sensitif. Samad berharap pengetahuan terkait stunting bisa dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa stunting memberikan dampak yang buruk. Reporter Sofian Togobo melaporkan. Saudara, gedung Plaza Gamalama Modern akan segera difungsikan. Pemerintah Kota Ternate dan PT Antena Tagaya siapkan MOU untuk nilai kontrak lebih dari 3 miliar rupiah. Reporter Zakir Saleh menurunkan informasinya. Saya berharap orang sudah tahu bahwa Gamalama Plaza sudah mulai difungsikan. Plaza Gamalama Modern yang berada di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah akan segera beroperasi menyusul akan dilakukannya penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Ternate selaku pemilik dengan PT Antena Tagaya selaku pihak ketiga atau pengelola. Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli usai melakukan pertemuan dengan pihak PT Antena Tagaya di ruang kerjanya Kamis siang. Menurut Rizal, nilai kontrak Plaza Gamalama lebih dari 3 miliar rupiah. Namun akan dilakukan pengurangan dengan adanya perbaikan sejumlah fasilitas yang rusak, termasuk mengaktifkan kembali sarana penerangan listrik di gedung Plaza berlantai 4 tersebut. Tentang rasionalisasi dari nilai itu, kemudian nilai dari perbaikan yang ada di beberapa titik yang mengalami kerusakan. Target perbaikan sampai kapan? Dia ini kan sudah dilakukan, sudah dari bulan-bulan kemarin. Iya, bahkan yang tadinya listrik tidak menyala, sekarang sudah menyala. Iya, kemudian di depan itu landscape taman yang kemarin agak sedikit kacau-kacau kan sudah rapi. Rizal menambahkan untuk soft launching Plaza Gamalama rencananya akan dilakukan pihak pengelola pada tanggal 12 Agustus nanti dengan menggelar festival UMKM bertepatan dengan Hari UMKM Nasional. Nah, ini mereka berkeinginan membuat festival UMKM di situ. Jadi menggerakkan sektor ekonomi untuk para pelaku UMKM. Mereka nanti memakai di lokasi sekaligus sebagai pra awal mulai akan diaktifkan itu sebelum MOU atau PKS itu dilakukan. Rizal menambahkan dalam tahapan pelaksanaan MOU antara pemerintah Kota Ternate dengan PT Antena Tagaya juga akan melibatkan pihak Kejaksaan Negeri Ternate. Menurut Rizal, rencananya pada Rabu pekan depan akan dilakukan pembicaraan lanjutan untuk jadwal dilakukannya perjanjian kerjasama tersebut. Syakir Saleh melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, sambut HUT ke-78 Bayangkara, Kapolda Maluku Utara didampingi Wakapolda mengunjungi rumah personil yang sakit menahun untuk memberikan santunan sekaligus pemeriksaan kesehatan. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko didampingi Wakapolda dan pejabat utama menggelar anjang sana dan pemberian tali asi serta pemeriksaan kesehatan kepada anggota Polri yang sakit menahun. Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian pimpinan kepada anggotanya dalam momentum perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Bayangkara tahun 2024. Dalam kegiatan ini Kapolda langsung mengunjungi kediaman para anggota yang berlokasi di 4 titik, baik itu di Kelurahan Maliaro, Tanah Tinggi, Kalumata hingga Kelurahan Tabam Ternate. Kabid Humas Polda Maluku Utara AKBP Bambang Suharyono usai anjang sana mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian pimpinan Polda Maluku Utara terhadap anggota dengan tujuan untuk memberikan semangat sekaligus meringankan beban anggota dan keluarga sehingga bisa sembuh dari penyakit yang diderita. Ini adalah merupakan suatu bentuk daripada perhatian dan kepedulian dari pimpinan Polda Maluku Utara terhadap personil anggota kita yang saat ini menderita sakit menahun. Ini adalah suatu komitmen yang serius dari pimpinan tertinggi Polda Maluku Utara ini untuk memberikan salah satunya ada tali asi untuk meringankan beban kepada rekan-rekan kita yang saat ini sakit. Selain tali asi dari Kapolda Maluku Utara kepada para anggota, sebelumnya bidang dokter kesehatan atau Bitdokes Polda Maluku Utara juga menggelar bakti kesehatan dengan menyerahkan bantuan alat kesehatan berupa kursi roda kepada masyarakat yang mengalami stroke di Kota Ternate. Reporter Irwan Jailan melaporkan. Basnas Kota Ternate menyalurkan ratusan kilogram daging kurban kepada warga dalam wilayah Kota Ternate hingga warga di Kecamatan Pulau Moti dan Pulau Hiri. Selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba berikut ini. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate pada momen Idul Adha tahun ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban bertempat di area parkir Masjid Al-Munawar Ternate. Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah Basnas Kota Ternate Haji Saleh Sakola mengungkapkan pada Idul Adha 1445 Hijriah tahun ini Basnas berkesempatan menyembelih sebanyak 12 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang diterima oleh Basnas Kota Ternate. Daging hewan kurban tersebut selanjutnya didistribusikan kepada warga Kota Ternate, termasuk warga yang berada di Kecamatan Pulau Hiri dan Pulau Moti. Di Pulau Hiri dan Pulau Moti ada sekitar 100 kg daging kurban yang disalurkan, sementara dalam wilayah Kota Ternate sekitar 500 kg daging kurban berhasil disalurkan kepada warga penerima. Basnas Kota Ternate melakukan penyembelihan hewan kurban sapi sejumlah 10 ekor dan kambing 2 ekor, dan insya Allah kami akan salurkan ke mustahik kurang lebih 400 bagian yang akan menerima, dan mudah-mudahan insya Allah pada tahun-tahun yang akan datang akan lebih meningkat lagi, yaitu hewan-hewan kurban. Sementara Ketua Basnas Kota Ternate Adam Marus mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyalurkan hewan kurban melalui Basnas Kota Ternate. Kemudian dagingnya dibagikan kepada warga sesuai daftar kepala keluarga yang dimiliki oleh Basnas. Para mustahak yang berhak menerima hewan kurban, supaya marilah gunakan hak itu dengan sebaik-baiknya, supaya daging itu bisa terdistribusi sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kepada mereka yang telah menyumbang hewan kurban, kami atas nama Basnas dan seluruh pihak mengucapkan terima kasih dan sedalam-dalamnya. Adapun pihak yang berpartisipasi secara spesifik tak disebutkan Basnas, namun meliputi mitra lembaga pemerintah, BUMN atau BUMD, perbankan serta kalangan swasta dan individu pada Idul Adha tahun ini yang telah mempercayakan hewan kurbannya untuk disalurkan melalui Basnas Kota Ternate. Reporter Davi Baba melaporkan. Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini saya sudah bersama Perakirawan Dea yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Selamat sore, Dea. Ya, selamat sore. Laporan Anda, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai Perakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Kamis 20 Juni 2024. Kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya adalah berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Ibu, Galela, Tobelo,
Jailolo, Maba, Weda, Patani, GB, Ternate, Tidore, dan sekitarnya. Arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udara relatif antara 80 hingga 90%. Kondisi cuaca pada esok hari umumnya adalah berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Maba, Morotai, Tobelo, Weda pada siang atau sore hari. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 meter hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore Dea, selamat bertugas kembali untuk Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. Jemaah Haji Kloter 11 UPG Makassar hari ini melaksanakan tawaf ifadah, sedangkan untuk Kloter 13 masih menunggu jadwal untuk tawaf ifadah dan Kloter 15 persiapan untuk menuju ke Medina. Survei Kesehatan Indonesia mencatat angka prevalensi stunting di Kota Ternate mengalami peningkatan signifikan 21,5%. Saudara, demikian Warta Berita Sore, produksi bidang pemberitaan RRI Ternate. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni, Tem Muntasi, Faisal, Des Editor Nanang Adrani undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan selamat sore.